Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kembali lagi di channel kita di Misteri Kejawen. Dan pada malam hari ini saya ditemani sama rekan saya, Mas Friend. Iya. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat satu cerita yang sangat istimewa dari malam-malam sebelumnya, yaitu tentang apa, Mas Friend, malam hari ini? Tentang tema yang berbeda daripada yang kemarin. Pastinya tema yang akan dikupas hari ini itu penuh dengan misteri dan penuh dengan cerita yang berdasarkan fakta dari Mbah Man Ponco sendiri, kawanku. Nah, dari itu teman-teman tetap tonton di Misteri Kejawen, karena apa? Setiap kita membuat video itu sangat-sangat penuh dengan cerita yang mistis seperti itu, teman-teman. Nah, tapi jangan lupa teman-teman terlebih dahulu tekan like, komen, dan subscribe. Karena kenapa? Semakin kalian banyak komen, semakin kalian banyak subscribe, semakin banyak channel kita juga yang mengetahui dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat. Kita ucapkan terima kasih banyak karena sudah setia untuk menonton YouTube kita ya, untuk menonton channel kita yang pastinya. Untuk subscriber kita, terima kasih sudah mensupport kita dari awal hingga akhir seperti itu. Semoga kita akan terus terus berkembang lah, menyajikan gitulah untuk konten menarik untuk Anda semuanya. Makasih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini teman-teman, sebelum kita menemui Mbah Man Ponco, alangkah baik kita memberikan sedikit doa terlebih dahulu ya untuk penguasa-penguasa yang ada di sini. Maka dari itu ini saya akan ritual beberapa waktu terlebih dahulu untuk menghormati teman-teman seperti itu. Karena apapun itu, percaya nggak percaya, karena kita datang ke satu tempat ya, jadi kita harus menghormati lah, intinya seperti itu. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Malam. Ya, assalamualaikum. Gimana kabaripun dalu niki? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sehat. Ya, alhamdulillah baiklah. Monggo Mbak Ponco untuk kisah malam hari ini tentang apa dan bagaimana, monggo saya persilahkan. Terima kasih Mbak El. Waktu dan tempat yang diberikan pada kami
pada malam hari ini para pemirsa kita akan mengupas masih di Gunung Klothok. Akan tetapi pada malam hari ini yang akan kita kupas sangat berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu kita akan mengupas daerah Ngelemi. Ngelemi itu tempatnya di lereng Gunung Klothok yang sebelah barat. Jadi perbatasan antara desa Sumbergayam, Ngesong, dan Sumberbentis. Itu daerah Ngelemi tadi dekete Jurangkele. Pada saat itu kebetulan saya bercocok tanam di sana, dan waktu itu saya ditugaskan oleh orang tua untuk menjaga atau menunggu tanaman di sana pada malam hari. Akan tetapi sebelum kita berangkat, orang tua saya pernah berpesan. Jadi perjalanan dari rumah sampai Ngelemi itu kurang lebih 2 jam para pemirsa, baru nyampe di sana. Paling tidak kita berangkat jam 3 sampai di Ngelemi kurang lebih jam 5 sampai setengah 6. Baik para pemirsa dan teman-teman, kita akan mengupas yaitu cerita ya masa Baung. Jadi ini mohon dipahami, Baung dan Kirek Baung itu berbeda. Baung itu yang dinamakan Baung itu kepala anjing, badan manusia. Jadi sebelum kita berangkat, orang tua saya pernah berpesan apabila mendengarkan raungan sebuah baung, kita diharap mau sembunyi. Jadi tidak boleh menampakkan karena baung itu membawa parang. Kebetulan pada malam Jumat Kliwon kalau tidak salah, itu muncullah sebuah baung yang meraung-raung, yaitu sangat keras melihat di sebuah pepohonan karena di situ banyak sekali pepohonan. Jadi kita bersama teman-teman yaitu di sana cuma mengamati. Apakah kita waktu menunggu di sana sendirian? Tidak. Jadi semua yang mempunyai garapan di sana, termasuk orang Ngesong, Kaligayam, termasuk Sumberbentis juga di sana semua menyaksikan masalah raungan baung yang sangat mengerikan. Nah, waktu itu saya memang pernah menanyakan kepada orang tua saya seperti apa cerita dari baung. Akhirnya orang tua saya menceritakan sebuah kisah yang sangat mengerikan. Jadi kisah baung itu begini para pemirsa. Jadi waktu dulu ada seorang paranormal namanya Mbah Sonowarso. Mbah Sonowarso itu mempunyai istri namanya Mbah Jebrak. Mbah Jebrak itu mempunyai anak tunggal namanya Mbak Susilowati, termasuk kembang desa setempat. Nah, kebetulan setelah dewasa itu mendapat jodoh. Nah, Mbah Pon Sonowarso sendiri mempunyai ilmu namanya ilmu rawa rontek. Itu anaknya Mbak Susilowati itu dilamar seorang cewek yang seorang laki-laki yang sangat tampan, itu namanya Mujani. Setelah dilamar, akhirnya dilanjutkanlah hari pernikahan, hari H. Setelah 7 hari, Mbah Sonowarso tanya sama menantunya Pak Mujani, karena kedua-duanya seorang peguron yang Mbah Sonowarso mempunyai ilmu rawa rontek. Kebetulan menantunya yang nama Mbah Mujani mempunyai ilmu pancasona. Dan akhirnya di situ
Mbah Sonowarso menawarkan untuk bertarung adu kesaktian. Akhirnya menantunya sendiri mengamini, menyetujui tantangan dari mertua tersebut. Akhirnya terjadilah pertarungan di Nglemi. Itu keduanya sama-sama membawa parang. Kalau menantunya Mas Mujani itu membawa anjing. Situlah pertarungan sangat sengit karena mempunyai ilmu walaupun yang berbeda, tapi kesaktiannya seimbang. Lah pada pertarungan mungkin hampir 1 malam tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan akhirnya Mas Mujani punya ide. Setelah mertuanya itu tebas, kepala yang putus, akhirnya anjing yang dibawa itu ditebas juga, putuslah kepalanya. Akhirnya kepala anjing ditaruh di badannya Mbah Sonowarso. Tapi perlu kita ketahui, saudara-saudara, cuma mungkin saking gugupnya Mas Mujani, akhirnya naruhnya kepala itu terbalik. Jadi bukan kepalanya menghadap ke depan, tapi terbalik ke belakang. Nah akhirnya yang kepalanya Mbah Sonowarso ditaruh di badannya anjing tersebut. Nah kisah selanjutnya gimana? Akhirnya badan yang Mbah Sonowarso itu bawa lari ke Mas Kumambang. Dulu kalau tidak salah waktu pembangunan Mas Kumambang yang kedua, trap yang kedua, itu banyak yang tahu bahwa di situ muncullah kepala anjing badan manusia. Itu yang menunggu material tersebut lari terbirit-birit. Nah bagaimana yang kepala anjing kepala manusia itu setiap malam Jumat Kliwon dulu pasti muncul dengan meraung-raung, dengan membawa parang. Karena itu diinstruksikan dulu setiap malam Jumat Kliwon itu orang yang menunggu tanaman di situ pasti bersembunyi. Karena baung tadi tidak segan-segan akan membunuh siapapun, manusia dimanapun yang akan berada di situ. Mohon maaf Mbak, ini mau tanya, dari cerita Mbak Ponco tadi itu kok bisa menantu dan mertua bisa bertarung, itu masalahnya apa Mbak? Ini kalau dipikir secara logika sebetulnya itu tidak masuk akal. Tapi kita kembalikan orang dulu, apabila kita persaingan dengan ilmu itu pasti mengajak adu kesaktian, tidak peduli itu menantu atau anak. Karena apa? Kekuatan ilmu itu hampir seimbang. Jadi Rawa Rontek itu sama Pancasona itu kan hampir imbang ya. Jadi apabila mohon maaf itu nggak sama toh Mbak? Pancasona. Jadi sebetulnya itu sama, cuma perbedaan nama sebetulnya. Oh cuma sama ya? Tapi namanya yang beda. Tapi Pancasona dan Rawa Rontek itu sebetulnya kalau kita menganalisa itu adalah sama, cuma perbedaan nama, perbedaan kita mengabdikan. Seperti itu. Maka dari itu siapapun yang mempunyai ilmu Rawa Rontek atau Pancasona, apabila walaupun badannya putus, kepala putus, itu pasti bisa bersambung lagi selama dia masih menyentuh tanah. Itu yang akhirnya itu kita lalui beberapa sampai kita panen. Akhirnya pada musim berikutnya itu gini. Jadi kalau dulu orang bercocok tanam di situ, jadi ada 4 desa Mas. Jadi Sumber Gayam, Ngesong, Sumber Bentes, sama Desa Njaraan, Boro, tadi 5. Apabila bercocok tanam di situ, dulu pasti kalau malam itu
masih ditunggu. Jadi paling tidak kita berangkat itu 2 atau 2,5 jam. Paling tidak kita di sana 3 hari sampai 7 hari baru kita turun pulang. Karena apa? Mengingat perjalanan itu panjang, tidak mungkin kita pagi berangkat sore pulang kan nggak mungkin. Maka dari itu kita perjalanan dulu masih masih perjalanan kemana? Ke tempatnya lereng Gunung Klothok yang sebelah barat. Jadi kita mau menunggu tanaman yang di situ. Kalau Gunung Klothok dulu banyak mas celeng atau lain dan sebagainya itu banyak. Maka dari itu kalau malam tetap ditunggu, walaupun harimau juga banyak dulu. Itu saya masih ingat betul. Jadi paling tidak kita menunggu di situ minimal 3 sampai 5 hari baru turun. Jadi pulang mengambil beras. Jadi kalau kita menunggu di situ ubah rambatnya cuma beras sama garam. Kalau cabai lalu yang kita rebus seperti tanam sayur-sayur itu di sana banyak pasti nanam kita. Jadi kalau kita pulang cuma mengambil garam sama beras. Jadi kita masih ingat betul di situ pasti saling kenal. Karena apa? Dulu belum ada jurigen, belum ada batik, itu tempat ada air yang kita bawa itu masih bumbung. Kalau gendik itu tidak ngatasi kurang. Jadi mengingat untuk tempat masak itu pasti kurang. Nah kebetulan pada satu malam juga begitu. Jadi saya bersama orang tua saya, bersama adik-adik saya. Jadi adik saya itu yang ikut cuma 1, adik saya yang nomor 3 yang ikut menunggu tanaman di sana pada malam hari ini. Jadi 4 orang. Nah kebetulan setiap tempatnya jaraknya kan agak jauh, kurang lebih 50 sampai 100 meter baru kita bisa mendekati pada teman-teman yang sama-sama menunggu tanaman di situ. Jadi kita sampaikan tadi seperti ngesong, banyu seperti sumber bentis, kali gayam itu jaraknya kan jauh-jauh, enggak dekat tidak. Itu kan ngesong, sumber bentis itu nama apa? Desa. Nama desa. Jadi kan gini, Ngelemi itu sebelah utaranya itu kan kali gayam. Itu nanti menuju ke timur itu daerah Ngesong lalu sumber bentis. Itu bercocok tanami pada situ. Ngelemi sendiri itu nama desa atau nama apa? Ngelemi itu nama hutan. Jadi hutan belantara kan Gunung Klothok itu jadi peta namanya akan banyak ya, ada Ngelemi, ada Sumber Banteng, ada Jati Ombo, lain dan sebagainya banyak. Itu nanti akan kita kupas satu persatu seperti apa misteri yang ada di Gunung Klothok. Kita lanjutkan mas ya. Ya monggo. Jadi pada malam hari kebetulan waktu itu kita berempat itu waktu itu kalau tidak salah pas gerimis itu mas. Jadi gini, kalau kita di hutan itu minimal untuk malam hari itu pagi atau 3 hari sebelumnya kita mengumpulkan kayu bakar. Itu jelas. Jadi semua itu pasti ditumpuk di gubuk. Jadi dulu kan ada gubuknya ya. Gubuknya itu permanen. Nah setelah itu kurang lebih kalau tidak salah pukul 12 malam kita sama dulu panggil saya mbok ya, bukan mbok itu artinya kalau sekarang ibu, kalau bapak ya bapak gitu. Jadi kita memang merasa lapar, akhirnya kita kan mempunyai stok jagung, tapi jagung itu sudah kering mas. Tadi kita menunggu jagung yang kita tunggu itu kan belum
apa itu belum tua lah, jadi kita masak belum bisa. Tapi panenan yang dulu itu kan mesti kita stok dulu di gubuk. Jadi kita nggak langsung dibawa pulang mas? Enggak, ya sebagian bawa pulang, tapi kan banyak. Nih bawa pulang langsung kan nggak bisa. Jadi waktu kita turun mengambil beras, satu misal saya, bapak, sama mbok itu pulang, itu sama bawa jagung itu. Karena apa? Kalau udah gitu kita nggak atasi gitu. Kebetulan jagung di anu itu banyak. Dulu gubuknya juga lebar mas. Kurang lebih kita bikin gubuk itu 3 meter persegi sampai 4 meter persegi. Soalnya apa? Untuk menyimpan tanaman-tanaman yang belum bisa kita bawa pulang. Tujuan itu. Panenan gitu? Iya, waktu panen kan pasti ya kita stabil di gubuk itu. Jadi memang permanen sekali. Jadi makanya bikin gubuk agak besar, minimal paling kecil 3 meter persegi sampai 4 meter persegi. Jadi apa itu, di atas, di bawah atap itu pasti ada palangan untuk menyimpan baik itu padi atau jagung. Yang tidak bisa kita stok cuma apa itu, padi, bukan anu itu loh, pohon itu yang di. Tapi kalau ubi jalar itu masih bisa kita simpan karena itu masih bisa bertahan pada lama. Nah waktu itu kita lanjutkan pada malam hari, kebetulan hujannya gerimis masuk itu. Hujannya gerimis, kita itu agak lapar karena apa itu tidak mungkin kita masak apa itu nasi lagi. Akhirnya kita sepakat bahwa di situ kayu bakar banyak, akhirnya kita bakar jagung. Jadi saya sama bapak saya, ibu saya sama adik saya tidur di sebelah itu disingkat mas. Tadi nggak lolos nunda. Jadi kamar yang apa itu, yang tempat tidur itu ada apa itu, ada sekane. Tadi sekane disingkat. Tadi tempat tidur sendiri, tempat anu sendiri. Lah kita waktu membakar jagung itu sama apa itu ubi itu kan di bawah. Jadi di bawah apa itu kan modelnya dibikinkan seperti tingkat apa itu? Gitu. Iya, jadi kurang lebih tingginya satu meter lebih itu. Jadi agak tinggi. Maka dari itu apabila kita membakar anu kan api tidak sampai ke atas. Lah waktu itu kalau tidak salah jagung itu ada orang tua renta datang, jadi berpakaian kumuh meminta, memang dia meminta. Itu mohon maaf, itu maksudnya gimana? Itu maksudnya pas lagi bakar jagung? Iya, lagi bakar jagung itu kan tiba-tiba gitu. Kita sendiri kan belum menikmati jagung tersebut. Lah belum menikmati jagung tersebut, tiba-tiba ada seorang tua renta datang. Itu saya juga kaget. Itu nggak kenal? Nggak kenal. Lah akhirnya dia itu meminta, dia ya apa itu mengeluhkan bahwa dia juga lapar dan haus, alasannya kan gitu. Lah berhubung di situ kita mempunyai stok makanan banyak, walaupun bentuknya cuma jagung yang sudah kering, terus akhirnya kita tambahi ubi itu tadi, akhirnya kita persilahkan. Jadi kita persilahkan, akhirnya kita makan bareng. Lah lama kelamaan orang itu kita akhirnya juga, kenapa jagung baru apa itu kita bakar belum begitu masak kalau sudah dimakan, dan itu pun tidak merasakan panas sedikitpun. Jadi itu sangat lahap untuk memakan jagung itu tadi. Orang tua itu tadi? Orang tua tadi. Dan saya sendiri berpikir ini manusia atau bukan kan gitu. Tapi kita belum tahu secara jelas itu makhluk apa, belum tahu. Nah, pandangan saya juga manusia, tapi kita curiga. Jadi ini manusia apa bukan? Karena memakan jagung begitu lahap satu. Nah, lama-lamaan. Bentar Mbah. Itu pada waktu
orang tua itu gabung untuk makan bersama itu apa Mbah Ponco nggak ngobrol gitu sama orang? Sebetulnya yang kan ngobrol, tadi Ki Mbah menyampaikan bahwa kedatangan dia itu memang dia kelaparan, satu haus. Tapi waktu itu saya sendiri tidak pernah menanyakan rumah mana, asal dari mana, itu tidak pernah. Waktu dulu kita sendiri masih awam lah. Ya memang saya sendiri belum besar, belum begitu besar memangnya. Memang dulu Pak saya adalah memang keturunan dari petani. Dari waktu Gunung Klothok dibuka di mana-mana, kami pasti ikut bercocok tanam Gunung Klothok. Bisa jadi dilanjutkan. Kita lanjutkan. Lah kita makin curiga kan gini. Jadi jagung itu waktu kita bakar itu kadang-kadang makannya sak janggele lah. Lah kita makin penasaran, makin ketakutan gitu. Lama-kelamaan makin ketakutan. Maksudnya gimana? Makan jagung sama janggele sekali? Janggele langsung dimakan. Jadi waktu dulu waktu membakarnya kan sama klobotnya atau Mas. Jadi klobotnya tidak dibuang enggak. Sama kulitnya gitu. Iya, sama kulitnya karena apa? Ndak mudah apa itu? Gosong gitu loh maksudnya. Jadi waktu itu begitu apa itu belum gamane seandainya orang masak setengah matang lah, itu sudah dimakan lahap loh. Ini manusia apa bukan? Jadi jagung sekian banyak itu akhirnya loh orang ini, wah ini curiga akhirnya. Jadi habis Mas. Jadi kira-kira upama dibawa orang 20 kira-kira enggak kuat. Itu akhirnya habis tinggal dulu di bedeng ya namanya. Bedeng ini tadi ditaleni gamane 20-20 nanti apa disekat lah dicantole kan gitu. Makanya atas ada palangane bambu, jadi ditaruh atas dicantol-cantolnya tadi per bedeng itu isinya 20. Jadi pengambilannya enak. Ya akhirnya kan cuma gini. Terus waktu itu bapak saya pernah cerita, kalau di hutan itu hati-hati karena apa yang sering muncul itu adalah Banaspati, itu yang paling mengerikan gitu. Terus saya akhirnya ingat, terus akhirnya saya bincang-bincang sama bapak saya waktu bapak saya masuk kamar. Terus akhirnya kan gini, bincang-bincang gimana? Dibincang jadi gini, Pak, saya kok curiga sama orang tua ini. Sekarang kamu diam. Sekarang gini, mbokmu sama adikmu kita bangunkan, kamu minta izin sama Mbak, jadi pamit kita tidur, jangan jadi dia biar senang. Akhirnya jagung semua kita turunkan Mas. Kita turunkan Mbah. Sekarang saya mau tidur. Sekarang Mbah bakar jagung di sini dulu sendiri sama apa itu. Nanti ya sama nikmati dulu, saya tak tidur bersama mbok saya, adik saya bersama bapak saya. Itu ya apa itu bilang, iya nak, jadi ndak iya nak, mudah-mudahan tidur kamu bisa nyenyak. Akhirnya kita masuk tempat yang kita tempat tidur itu, akhirnya mbok saya sama adik saya kita bangunkan, akhirnya kita lewat pintu belakang Mas itu. Maksudnya dibangunkan pergi gitu. Dan kita ajak kampung, kita bangunkan adik sama mbok saya sama bapak saya, kita sepakat pergi. Akhirnya kita menuju gubuk satu ke gubuk lain untuk memberikan tahu bahwa pada malam hari ini kalau bisa kita meninggalkan tempat ini, jangan sampai di hutan. Tetapi kronologinya seperti apa akhirnya kita ceritakan, akhirnya kita meninggalkan. Lagi waktu kita sudah jauh, kurang lebih ya agak jauh lah, ya 500 meter lah. Jadi agak ke atas, akhirnya kan
ngamuk di situ. Jadi gubuk yang kita bangun dilahap habis itu. Jadi dilahap habis, akhirnya yang dari apa itu Kaligayam ya pulang ke Kaligayam. Akhirnya kan apa itu door to door ya. Yang di Ngesong pulang ke Ngesong, yang di Sumber Bentes pulang Sumber Bentes, termasuk Boronjaraan pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Itu memang waktu itu apa itu seperti kita awasi dari jauh memang berkobar. Akhirnya orang-orang menyadari, akhirnya pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Akhirnya besok siangnya dia siang kan tidak mau muncul. Akhirnya kita cerita tentang kejadian semalam itu viral waktu itu. Maka dari itu cerita ini kita angkat apabila orang yang seusia saya mesti itu pernah dengar cerita seperti itu. Karena apa? Itu kejadian memang sudah lama sekali. Jadi maka dari Kapawi, kalau ke usia saya itu masih ingat kejadian seperti itu. Karena apa? Misteri Gunung Klothok itu setiap wilayah itu mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri. Jadi gini Mas, Nglemi itu sebelah itu jurang tele. Kita kupas sedikit, nanti jurang tele kisah seperti apa gitu nanti episode berikutnya akan kita sampaikan. Lah sebelah selatannya itu namanya Sumber Banteng. Sebelah lagi itu Jatiombo. Itu kisahnya sudah berbeda semua. Jadi penghuninya juga berbeda, kisahnya juga berbeda. Jadi ini kita lanjutkan bahwa itu akhirnya kita sepakat pada malam waktu kejadian itu selama 7 hari kita tidak berani ke apa itu ke lokasi ke Tegal semua, tidak ada berani malam. Tapi kalau siang kita tetap. Jadi kita tetap, maka dari itu apa kita sepakat. Jadi balik dari apa itu Ngesong, Sumber Bentes, termasuk Kaligayam semua sepakat. Karena yang kita takutkan di apa itu Banaspati itu masih mempunyai ide yang lain yang sangat mengerikan. Jadi itu sangat jelas Mas kejadian itu. Jadi memang gubuk saya itu paginya kita lihat ya enggak ada sisa sama sekali. Itu maksudnya diapakan? Dibakar gitu loh Mbak? Dibakar, jadi kan bekas anu kan ngamuk dia. Jadi bakar langsung wis habis, wis sedikit saja enggak nyisa. Itu apakah gubuk-gubuk yang lain juga dibakar gitu? Enggak, cuma tempat saya yang dibakar. Karena dia kan kalau kita amati kan tidak ke lokasi lain. Memang sejarah dari Nglemi itu sangat mengerikan itu sejak dulu, mungkin sampai kalau sekarang sudah lama ya. Itu seperti apa saya sendiri kan sekarang kan tidak tahu. Itu kan cerita waktu saya masih bercocok tanam di Gunung Klothok. Karena apa? Di Gunung Klothok ini dulu gini Mas. Jadi setelah Gunung Klothok itu gundul, itu pihak dari dulu kalau namanya Kemantren ya. Kalau sekarang kan Buru Tani. Itu untuk menginstruksikan kepada warga setempat, baik dari kalau di sebelah barat dari Gunung Klothok itu pasti ada 4-5 desa yang bercocok tanam di sana, termasuk Sumber Bentes, Ngesong, termasuk termasuk Boronjaraan itu bercocok tanam di sana. Nah itu dibagi. Jadi seandainya orang satu bagian, maka dari itu setiap kenapa saya bercocok tanam kok bergantian. Memang instruksikan perhutani dulu seperti itu. Jadi kalau anak gundul, orang-orang diinstruksikan bercocok tanam dengan satu syarat, itu sama nanem kayu gitu loh Mas. Jadi selama 3 tahun berapa itu nanti kalau kayunya sudah agak gede, agak besar lah, minimal sudah kelihatan hidup itu ditutup. Jadi tutup perkembangan seperti apa.
Tapi kalau rusak lagi, buka lagi, ditanam di kayu dan orang-orang tersebut bercocok tanam, kan seperti itu. Ada yang tanyakan lagi, Mas? Oh, itu tadi sudah selesai ceritanya, Mas? Kalau ngelmi itu sudah selesai, itu nanti kita membahas ke sumber banteng ya. Oh, itu masalah sumber banteng nanti aja. Itu kalau sudah selesai mungkin pesan-pesannya buat pemirsa, Mbah. Mungkin kalau kan sekarang di daerah area Gunung Klothok itu banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu yang camping, itu mungkin camping di sana itu kan nggak tahu itu lokasi ngelemi atau lokasi ya, mana. yang paling bahaya mana, yang mana kan nggak tahu. Jadi gini, pemirsa, kita sampaikan Ya mungkin camping. Sebelum adik-adik camping ke sana, kita ingatkan berhati-hatilah di Gunung Klothok. Karena apa? Itu banyak sekali misteri, banyak sekali siluman. Entah itu merupakan siluman apa atau jin, itu sangat banyak. Maka dari itu penguasa dari Gunung Klothok yang sebelah timur dan barat itu sudah berbeda. Jadi itu ada 2 pasar di Gunung Klothok yang apa itu Pasar kemarin goib ya, pasar goib kemarin pernah kita bahas, yaitu di Sumber Bandung itu ada pasar. Yang kedua itu di Sumber Tretes Ya. itu lebih besar Sumber Tretes. Maka dari itu nanti kita kupas episode berikutnya. Jadi itu juga ada sebuah apa ya, seperti bank tempatnya di mana nanti kita kupas. Jadi gini, mata uang dari zaman dulu sampai sekarang itu sebetulnya tidak sama, Mas. Jadi orang dulu saya tahu persis betul ya. Nanti kita kupas setelah episode berakhirnya. Itu memang tidak ada orang dulu itu uangnya kertas, tidak ada. Semua dari logam, itu sangat jelas sekali. Jadi saya entah saya sadar atau tidak, itu saya pernah menyaksikan transaksi apapun itu uangnya logam. Nanti kita kupas setelah episode berikutnya gitu, Mas ya. Iya. Maka dari itu para pemirsa, seandainya ingin membuktikan di Gunung Klothok, silahkan, tapi saya ingatkan berhati-hatilah di lereng Gunung Klothok. Itu sangat sakral sekali. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya itulah yang disampaikan mengenai cerita yang berada di Ngelemi yang disampaikan oleh Mbah Man Ponco. Nah, untuk teman-teman permisa yang tetap stay menonton di Misteri Kejawen. Nah, ada pesan dan kesan yang akan saya sampaikan teman-teman. Nah, yaitu yang pertama, kalau kalian berangkat atau ingin berkunjung di suatu tempat yang sekiranya asing, contoh di pegunungan, hal-hal yang perlu dibawa terutama P3K, dan yang kedua adalah garam. Yang intinya itu yang paling penting itu garam gerasak teman-teman. Karena kenapa? Garam gerasak itu untuk apa? Hewan itu loh teman-teman. Ular yang pertama, yang kedua itu lintah teman-teman. Karena di area pegunungan itu biasanya kalau areanya lembab itu juga banyak lintahnya juga ya teman-teman. Dan garam gerasak itu bisa menghalau dalam hal-hal ya yang negatif-negatif lah. Bisa menetralisir. Menetralisir seperti itu. Jadi teman-teman bisa ambil hikmah dari kisah pada malam hari ini, ambil dari segi positifnya. Seperti itu kurang lebihnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita agar kita semakin semangat untuk terus membuat konten. Dan untuk teman-teman, jika ada salah kata dari saya atau kru, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi subscriber kita yang sudah menonton tetap sampai sekarang, tetap mengikuti channel kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tunggu video kita selanjutnya ya. Terima kasih.